Halo friends, di episode kali ini bakal ditemenin sama aku Via. Ngomongin soal kesenian nih, kali ini kita akan bahas mengenai kesenian tradisional khas dari Banyumas, yakni ebek dan lengger. Gimana sih keseruan acara pada malam hari ini? Yuk ikutin aku. Nah, bisa dilihat acaranya dibuka oleh dua orang lengger dengan diiringi alunan gamelan dan nyanyian oleh sinden.
itu dia sedikit cuplikan dari acara Seni Lintas Dimensi. Sekarang, yuk kita cari tahu ada cerita apa aja sih di balik acara ini. Bagus di acara ini tuh sebagai apa? Kebetulan saya adalah konseptor, penulis naskah, sama director gitu. Jadi Mas Bagus itu pencetus ide awal acara ini. Betul. Terus tujuannya Mas Bagus menampilkan kesenian tradisional ini di kafe itu kenapa Mas? Kan biasanya di lapangan gitu ya. Iya. Saya kepengen malam hari ini adalah langkah awal di Kabupaten Banyumas, khususnya di Purwokerto, bahwasanya seni tradisi itu kepengen naik kelas lah gitu. Tidak hanya selalu di panggung-panggung rakyat yang di lapangan terbuka, tetapi juga bisa disajikan secara eksklusif di kafe yang terbatas, hanya paling maksimal 100 pengunjung, tetapi mereka memiliki value lebih gitu untuk menikmati seni tradisi itu. Jadi sekaligus mengedukasi bahwasanya seni tradisi itu bukan suatu yang kuno gitu, tetapi bisa dinikmati oleh kalangan yang eksklusif gitu. Dengan target anak muda ini, akankah ini menggabungkan antara konsep tradisional dan modern atau tetap di tradisionalnya, Mas? Ya, tetap ada unsur kontemporernya, tidak terlalu modern, tetapi masih ada pijakan seni tradisinya begitu. Jadi sekitar 80% tradisi, 20% kontem. Ya, seperti itu. Kesenian yang ditampilkan itu kan ada ebek sama lengger. Banyak yang beranggapan kalau ebek itu menakutkan ya, Mas? Ya. Lantas mengapa kesenian ebek yang dipilih untuk tampil di kafe ini? Betul. Jadi awal saya diskusi dengan milik dari Alas House juga, itu adalah awalnya memang ketertarikan beliau, Mas Ais, dan kepenasarannya bahwasanya kok ebek itu yang nonton bisa rame banget gitu di lapangan, tapi terkesan kok chaos gitu ya. Apakah bisa nggak sih ebek itu disajikan di kafe gitu yang eksklusif, kemudian tidak terlalu chaos gitu. Saya bilang aslinya ebek nggak chaos gitu kan. Aslinya tidak chaos gitu, karena kesenian ebek ini kan kalau dulu zaman saya kecil, penari ebek itu yang mampu trance atau wuru atau mendem, itu adalah cantur, itu adalah seseorang yang memiliki indang. Nah, indang itu zaman saya kecil, cerita mulut ke mulut antar teman, orang mencari indang itu melalui proses yang panjang. Ada puasa, ada ngasrep, adalah berbagai macam ritual yang harus dilakukan secara kejawen gitu ya dulu ya. Nah, dan tidak gampang, sudah melakukan ritual pun belum tentu dapat indangnya. Nah, pertanyaannya kenapa sekarang kok pada saat seni ebek itu ditampilkan di lapangan malah yang nonton pada buru. Nah, dia buru apa, masa indang sakit gampang banget ya gitu kan. Nah, dari situlah keresahan saya bahwasanya dulu zaman ebek kecil itu pada saat mulai mendeman, kita malah menjauh dari kalangan gitu. Akan ada kalangannya, pembatasnya itu. Kita menjauh karena memberikan ruang kepada ebekers itu, kepada wayang ebeknya untuk bereksplorasi tentang trends-nya itu. Kemudian diakhiri dengan mendem mayit gitu. Akhirnya itu mendem mayit, yang itu adalah filosofinya dari si ebek ini. Mereka adalah pasukan berkuda, kemudian melawan imperialisme kolonial Belanda dengan penuh kekuatan, punya ilmu, tapi angger ora eling, akhirnya seperti hewan. Oh gitu? Ya, mendeme hewan kan, mendeme jadi kewan karena dia ora eling. Nah, gitu. Nah, padahal akhir dari kehidupan manusia itu adalah mati. Nah, maka kudu eling mati. Maka terakhir di pertunjukan ebek itu adalah mendem mayit itu untuk menunjukkan bahwasanya manusia akhirnya adalah mati. Maka pada saat mau perkasamu kayak apa, kudu tetap eling. Angger ora eling, munculnya adalah nafsu hewaninya, maka akan berbuat seperti binatang dan kemudian matinya pun sia-sia kan kayak gitu.
Nah jadi itu gitu ya? aslinya begitu, pertunjukan ebek itu filosofinya tinggi sekali gitu. Tapi sekarang kenapa kok rame-rame mendem, malah akhirnya wayang EBG, pemain ebek aslinya pada saat yang lainnya sudah ikut mendem, mereka selesai gitu. Iya benar. Nah, mereka selesai Karena dan kemudian yang mendem orang ditambahin yang dukung mari dewek. Iya benar Nah, Mas. terus pertanyaan saya, terus mendemnya kenapa kayak indang apa gitu? Bagi saya ini persepsi saya gitu ya, persepsi saya mungkin adalah mendem mereka, indangnya itu adalah indang dari masalah sosialnya mereka begitu. Internal diri yang mungkin mereka nggak bisa curhat, ada sesuatu yang ingin diungkapkan tidak bisa diungkapkan, mungkin ada masalah ekonomi, ada masalah apapun itu yang terjadi di keluarga atau di pertemanan atau apapun, mereka tidak bisa mengungkapkan. Nah, ebeklah tempat mereka berteriak. Oh, pelampiasan gitu. Itu persepsi saya. Ya. Mudah-mudahan itu benar. Kayaknya kayak gitu sih. Mas. Ya mungkin ya gitu. Tapi mudah-mudahan. Nah, maka dari itu saya ingin menunjukkan di sini kesenian ebek itu ini loh yang benar adalah urut-urutannya seperti ini. Tari gagah ya kudu gagah temenan, mendem kewan ya kudu jadi kewan temenan, tapi terakhir aja kelelen, eling mati. Gitu. Gitu seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, kan acara ini awalnya diadakan tanggal 17. Terus kenapa diundur jadi tanggal 28? Betul. Apakah ada kendala? Ya betul, ada kendala, yaitu masalah karena kita mau bikin pertunjukan ini nggak cuman yang penting pentas, tapi ada proses sebelum pentas, yaitu proses promosi dan lain-lain. Maka ada pada saat itu kita bikin konsep kita membuat motion grafik, kemudian kita harus syuting. Nah kebetulan ngepasin waktu sama talent-talentnya yang untuk syuting itu waktunya agak susah karena mereka juga seniman yang kerjanya kerjanya juga di dunia kesenian gitu. Jadi nilalaya juga lagi banyak nikahan. Jadi mereka pada kepake di pernikahan, jadi waktunya agak mundur begitu. Itu sih kendalanya, ada di kendala waktu sama kita kepengen pertunjukan ini nggak biasa, nggak cuma hanya sekedar pentas, tapi nanti bisa ditonton lah gabungan antara motion grafik dari efek suara, kemudian musik tradisi, musik modern, dan kemudian sajian tradisi gitu. Yang terakhir, gimana pesan Mas Bagus buat generasi muda yang sekarang kurang meminati kesenian tradisional? Nah, itu yang juga salah satu edukasi yang ingin saya terapkan di sini gitu. Kenapa saya pilih Alasos? Teman-teman paham lah, Alasos ini benar-benar teman yang nongkrong di sini kan hampir semuanya generasi Z ya. Lahir tahun 2000 ke atas, 2000 ke sini gitu ya. Jadi maka targetnya bagi saya kena, yaitu mereka paling tidak, kalaupun selama hidupnya belum pernah nonton seni tradisi, begitu mereka ke Alasos yang pada saat awal adalah keinginannya cuma buat nongkrong, akhirnya mereka bisa menikmati seni tradisi di sini. Dan mudah-mudahan pada saat menikmati kemudian kena di hati, akhirnya jadi cinta gitu ya. Itu targetnya memang itu edukasi itu. Jadi mudah-mudahan yang belum pernah nonton jadi pernah nonton, yang pernah nonton jadi tambah cinta, yang sudah cinta jadi bisa merawat. Mudah-mudahan itu. Makasih Mas Bagus. Ya, sebenarnya apa sih yang ingin ditunjukkan oleh Alasos ini menampilkan kesenian tradisional? Biasanya kan menampilkan kayak jamming gitu. Tujuannya apa Mas? Kita ingin menampilkan sesuatu yang berbeda dari tempat-tempat lain, coffee shop lain, kafe lain. Selain itu di sini kan kita juga ingin mempertemukan kesenian dari Banyumas sendiri ke market kita yang notabene adalah milenial. Kan ini sebenarnya aku yakin juga di sini customer kita kebanyakan pasti anak muda belum pernah melihat hal yang kayak gini, makanya kita pengen tampilin yang kayak gini juga. Mempertemukan itu. Dilihat-lihat kan ini acaranya berhasil ya Mas. Mungkin nggak sih Alasos ini bakal nampilin kesenian tradisional yang lain? Mungkin nanti ada kedepannya. Ada planning gitu ya? Ada planning lagi. Tapi tetap harus dibikin konsepnya lagi biar lebih mudah terdeliver ke anak muda gitu. Belum acara ini dilaksanakan, persiapan apa aja sih yang udah dilakuin? Yang pasti
persiapannya pertama latihan kita ada 2 kali latihan, 3 edukasi di sini. Kita menyiapkan segala peralatan dari sesajen, segala macam, kurang lebih kayak gitu. Terus ada sih penampilan yang membedakan. Ini kan tampil di kafe, biasanya kan tampil di lapangan gitu. Yang bedanya apa mbak? Perbedaannya sih nggak besar ya, mungkin cuma beda tempatnya aja kali ini. Mungkin nuansanya baru karena ada yang namanya tradisi di kafe, karena biasanya kan kafe identik dengan jamming gitu ya. Sekarang ada kafe yang menyediakan tempat untuk seni tradisional. Jadi menurut saya luar biasa sekali, dan semoga kedepannya ada banyak kafe yang seperti ini supaya menguri kebudayaan Banyumasan. Yang terakhir nih mbak, pesan dari Mbak Selvi buat generasi muda itu pesannya terus melestarikan budaya ya, karena kalau bukan kita siapa lagi. Jangan lupa untuk uri-uri budaya Banyumas, mungkin nggak cuma budaya Banyumas saja, tapi budaya tradisional di Indonesia. Seperti itu. Mas tentang ebek itu menakutkan apa gimana? Untuk saya sendiri enggak sih menurut saya, karena kan kesenian patut diturunkan. Pesan Mas Aditya setelah melihat acara ini bagaimana? Untuk ebek di sini kan pertama kali ya diadakan di kafe-kafe, jadi menarik perhatian lah untuk semua kalangan muda, khususnya zaman sekarang ini. Mungkin ada pesan yang ditangkap dari Mas Aditya dari acara ini? Untuk acara ini terus ditingkatkan, terus dilestarikan, karena kan anak muda sekarang udah pada lupa zaman modern, jadi kan semuanya lebih ke teknologi. Jadi untuk anak muda tetap lestarikan lah budaya-budaya Indonesia, karena kan orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Oke ya friends, jadi tadi merupakan penampilan ciamik dari seni lintas dimensi yang merupakan kesenian khas dari Banyumas, yakni ebek dan lengger. Kita sebagai generasi muda sudah sepatutnya antusias dan melestarikan budaya tradisional ini, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi sekian, ini merupakan penutup dari episode kali ini. Sampai ketemu di episode News berikutnya. Sampai ketemu dan bye-bye.